wabarakatuh. Kembali lagi di channel Senang Tani bersama saya Titis. Semoga Anda tetap senang untuk menjadi petani. Sahabat Senang Tani, tak kenal maka tak sayang. Yuk kita kenalan bareng sama jamur yang punya segudang manfaat untuk tanaman. Wujudnya tidak bisa kita lihat, tapi manfaatnya bisa kita rasakan. Jamur Mycorrhiza. Simak video kali ini sampai akhir. Halo sahabat Senang Tani semua, kembali lagi di channel Senang Tani bersama saya Titis. Gimana nih kabar sahabat Senang Tani semua? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat untuk bertani. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kenalan sama jamur Mycorrhiza. Kita akan mengenal lebih dalam mengenai jamur Mycorrhiza ini dan apa saja sih manfaatnya untuk tanaman. Karena jika kita mengaplikasikan suatu produk ke tanaman tapi kita sendiri tidak tahu apa sebenarnya yang ada di dalam kemasan ini dan apa ya manfaat yang bisa kita dapatkan setelah pengaplikasian ini, maka tentunya akan sangat kurang. Jadi penting sekali untuk mengenal terlebih dahulu apa sih sebenarnya produk yang kita aplikasikan ke tanaman sehingga efeknya pun bisa kita rasakan. Nah, di video kami sebelumnya tentang antisipasi kekeringan dan El Nino, kami juga sudah menjelaskan secara singkat mengenai jamur Mycorrhiza ini. Namun karena di sana ada banyak sekali pertanyaan mengenai jamur Mycorrhiza ini, jadi pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan lebih dalam mengenai jamur Mycorrhiza ini. Harapannya supaya sahabat Senang Tani bisa lebih paham bagaimana wujud dari jamur ini dan apa sih manfaat yang bisa kita dapatkan setelah pengaplikasian jamur Mycorrhiza ini. Nah, jamur Mycorrhiza sebenarnya terdiri dari dua kata, yaitu myco dan rhiza. Myco sendiri artinya jamur, sedangkan rhiza artinya akar. Jadi otomatis jamur pada akar tanaman. Nah, karena dari namanya sendiri sudah menjelaskan ya, jadi Mycorrhiza ini hanya tumbuh pada akar tanaman. Dia tidak mampu tumbuh di bagian tanaman yang lain. Dia hanya mampu tumbuh pada bagian akar tanaman. Ini ya yang perlu diperhatikan oleh sahabat Senang Tani semua. Dan sebenarnya Mycorrhiza ini merupakan jamur yang mampu simbiosis atau berinteraksi dengan tanaman, di mana ini merupakan simbiosis mutualisme. Jadi dari tanaman, jamur Mycorrhiza ini akan mendapatkan sisa-sisa metabolit atau sisa metabolisme tanaman yang dikeluarkan melalui akar. Jadi ini sebagai sumber makanan untuk jamur ini. Sedangkan tanaman nanti akan mendapatkan manfaat yang lebih besar yang nanti akan kita sampaikan. Nah, dari istilahnya sendiri ya, sahabat Senang Tani sudah paham mengenai apa sih jamur Mycorrhiza ini. Nah, sebenarnya jamur Mycorrhiza ini memiliki dua jenis, yaitu jamur Endomycorrhiza dan Ectomycorrhiza. Nah, jamur Endomycorrhiza ini mampu menginfeksi akar tanaman, bahkan hifanya ini sampai bisa masuk ke jaringan korteks pada akar tanaman. Sedangkan jamur Ectomycorrhiza ini merupakan jamur yang hifanya ini tidak mampu masuk ke jaringan korteks tanaman, tapi tetap mampu masuk ke jaringan bagian luar akar tanaman. Nah, untuk beberapa produk yang kita jumpai yang sudah terjual di beberapa toko pertanian, biasanya jenis Mycorrhizanya adalah Endomycorrhiza atau biasa disebut dengan Mycorrhiza arbuscular. Nah, jamur Endomycorrhiza ini sifatnya adalah simbion obligat atau dia hanya mampu hidup jika dia menginfeksi tanaman inang. Jadi jika tanaman inangnya mati, maka jamur Mycorrhiza ini juga ikut mati. Sedangkan jamur Ectomycorrhiza tadi ini sifatnya dia tetap bisa hidup walaupun tanaman inangnya mati. Nah, jamur Endomycorrhiza yang biasa kita temui pada produk Mycorrhiza ini biasanya mampu menginfeksi tanaman semusim yang kita budidayakan di sawah kita. Sedangkan jamur Ectomycorrhiza ini hanya mampu menginfeksi beberapa jenis tanaman berkayu atau tanaman tahunan. Nah, oleh karena itu beberapa produk Mycorrhiza yang sudah terjual, maka biasanya di sini tertulis jenis Mycorrhizanya. Seperti di sini contohnya kita ada produk Mycovir, di mana di bagian bawah ini sudah tertulis Mycovir adalah produk penyubur tanaman yang khusus mengandung produk fungi Mycorrhiza arbuscular. Nah, di sini sudah tertulis bahwa
isinya di sini adalah endomycorrhiza atau mycorrhiza arbuscular. Nah, jadi sudah jelas ya sahabat Senang Tani jenis-jenis mycorrhiza. Kemudian kita berlanjut mengenai sifat dari mycorrhiza ini. Karena produk yang sering kita jumpai ini isinya adalah jamur endomycorrhiza, maka akan saya jelaskan secara lebih spesifik mengenai jamur endomycorrhiza. Nah, jadi sifat dari endomycorrhiza ini adalah dia ini memiliki hifa atau istilahnya seperti benang-benang halus yang merupakan bagian dari jamur mycorrhiza tersebut, di mana hifa ini selain bisa masuk ke jaringan akar tanaman, hifa yang lain juga bisa menyebar keluar dari jaringan akar tanaman. Jadi ada hifa yang masuk ke jaringan dan ada hifa yang keluar jaringan tanaman. Nah, ukuran hifa ini sangat kecil ya sahabat Senang Tani, bahkan hifa ini hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Jadi jika kita lihat dengan mata telanjang kita tidak bisa melihat ini apakah hifa mycorrhiza atau bukan. Jadi karena sifat hifa ini berukuran sangat kecil, maka kita tidak bisa melihat langsung dengan mata telanjang. Nah, dari hifa yang berukuran sangat kecil inilah jamur mycorrhiza memiliki banyak sekali peran untuk tanaman. Karena hifa ini berukuran sangat kecil dengan panjang ini sekitar 11 kali lebih panjang daripada serabut akar tanaman. Jadi bagian hifa yang masuk ke jaringan tanaman dan bagian hifa yang keluar ke jaringan tanaman ini merupakan bagian dari mycorrhiza yang memiliki banyak sekali manfaat untuk tanaman. Jadi karena hifanya tadi sangat kecil dan panjangnya lebih panjang 11 kali dari serabut akar tanaman, maka otomatis bagian hifa yang keluar ini akan bisa menembus tanah dengan jangkauan yang lebih luas. Karena kita bisa tahu sendiri akar tanaman ada beberapa yang tidak bisa masuk menembus ke tanah, apalagi jika kondisi tanahnya ini kurang optimal. Nah, dengan bantuan hifa dari mycorrhiza ini, maka serapan air dan juga unsur hara pada tanaman ini akan lebih luas jangkauannya. Nah, dengan bantuan dari hifa jamur mycorrhiza ini, hifa ini mampu membantu penyerapan berbagai macam unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, misalnya unsur fosfat. Jadi dengan bantuan hifa ini mampu meningkatkan penyerapan unsur fosfat supaya unsur fosfat ini bentuknya menjadi lebih kecil, lebih sederhana, dan mudah diserap oleh tanaman. Selain itu, dengan bantuan hifa jamur mycorrhiza ini juga mampu membantu penyerapan unsur hara yang mudah larut seperti nitrogen, kalium, dan sulfur. Karena unsur-unsur hara ini mudah larut, sifatnya sangat mudah bergerak, mudah larut ataupun mudah menguap. Jadi dengan adanya hifa mycorrhiza yang jangkauannya lebih luas dibandingkan dengan serabut akar tadi, maka otomatis penyerapannya akan menjadi lebih cepat. Jadi unsur-unsur seperti nitrogen, kalium, dan sulfur ini akan lebih cepat diserap oleh akar tanaman, jadi tidak langsung larut atau menguap begitu saja. Kemudian selain itu, karena sifat dari hifa ini adalah dia mampu menginfeksi akar tanaman dengan cara menyelimuti akar tanaman itu sendiri, maka jamur mycorrhiza ini bisa dikatakan sebagai bioprotektan atau perlindungan alami untuk akar tanaman. Jadi otomatis jika akar tanaman itu sendiri sudah terlindungi oleh jamur mycorrhiza, maka otomatis patogen-patogen ini tidak akan bisa menyerang akar karena permukaan luarnya sudah terlindungi oleh jamur mycorrhiza ini. Jadi jamur mycorrhiza ini sebenarnya berbeda dengan jamur agen hayati lain seperti trichoderma. Jika trichoderma ini mampu membunuh patogen yang menyerang tanaman, kalau jamur mycorrhiza ini dia hanya mampu melindungi bagian akar tanaman supaya dia tidak terinfeksi oleh patogen yang menyebabkan penyakit pada tanaman. Jadi sifat dari jamur mycorrhiza ini hanya sebagai pelindung atau bioprotektan. Dia tidak mampu membebaskan tanaman ini dari serangan patogen penyakit, namun hanya bisa mengurangi atau menurunkan tingkat keparahan serangan patogen pada tanaman. Nah, fungsi ini sudah beberapa kali dibuktikan melalui penelitian. Misalnya yang kami temukan kemarin dari jurnal-jurnal adalah tentang serangan patogen penyakit yang menyerang cabai, yaitu layu. Untuk gejala yang terlihat pada tanaman ini akan lebih lambat. Kemudian ada juga tentang penekanan penyakit
kuning pada tanaman cabai ini juga gejalanya akan lebih lambat untuk muncul, jadi otomatis tanaman akan tetap bisa berbuah karena gejala penyakit tadi muncul lebih akhir. Kemudian peran mycorrhiza ini sebagai bioprotektan juga sudah banyak sekali dibuktikan di berbagai macam tanaman seperti cengkeh, bawang, cabai, dan tanaman lain. Nah, namun perlu sahabat Senang Tani ketahui bahwa sebenarnya mycorrhiza ini tidak mampu menginfeksi beberapa jenis tanaman. Jadi jika kita aplikasikan ke tanaman, maka tidak akan memberikan efek karena mycorrhiza ini tidak mampu menginfeksi akar tanaman tersebut. Beberapa jenis tanaman yang tidak bisa terinfeksi oleh jamur mycorrhiza antara lain dari jenis tanaman gandum-ganduman keluarga Brassicaceae seperti kubis, kol, lobak, dan tanaman penghasil minyak seperti canola dan camelina. Jadi mungkin sahabat Senang Tani yang membudidayakan beberapa tanaman tadi mungkin bisa di skip dulu untuk pengaplikasian mycorrhiza ini karena akan sama saja karena jamur mycorrhiza tidak mampu menginfeksi akar tanaman-tanaman tersebut. Nah, kemudian kita lanjut lagi mengenai manfaat dari jamur mycorrhiza ini. Tadi selain bisa meningkatkan penyerapan air dan juga unsur hara, mycorrhiza juga bisa digunakan untuk bioprotektan atau melindungi tanaman dari serangan patogen penyakit. Nah, selain itu, mycorrhiza ini juga mampu menginduksi atau meningkatkan ketahanan tanaman karena tadi hifa mycorrhiza ini mampu meningkatkan penyerapan air dan juga unsur hara, otomatis tanaman kita akan menjadi lebih sehat, metabolismenya menjadi lebih lancar, dan otomatis tanaman tersebut akan lebih tahan terhadap serangan patogen penyakit. Seperti kita sendiri, kalau kebutuhan nutrisi kita sudah terpenuhi dengan baik, kemudian kita mengonsumsi makanan yang gizinya ini sudah terjamin, maka otomatis kita akan lebih tahan terhadap serangan penyakit. Seperti halnya dengan jamur mycorrhiza ini, dia ini mampu menginduksi ketahanan tanaman dari serangan patogen penyakit dengan meningkatkan kesuburan tanaman sehingga tanaman ini lebih sehat dan otomatis lebih tahan terhadap serangan patogen penyakit. Nah, berkaitan dengan lebih menyuburkan tanaman tadi, maka jamur mycorrhiza ini juga sangat berperan dalam meningkatkan produksi dari tanaman itu sendiri. Sudah ada banyak sekali penelitian yang membuktikan bahwa dengan pengaplikasian mycorrhiza ini mampu lebih meningkatkan produksi dari suatu tanaman. Seperti misalnya kita menanam cabai, maka buahnya akan lebih banyak karena tadi tanamannya sudah subur. Selain itu, dengan pengaplikasian jamur mycorrhiza ini juga lebih mampu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap cekaman stres dari cekaman abiotik maupun cekaman biotik. Karena misalnya dari cekaman kekeringan, karena hifa mycorrhiza ini mampu menyerap air dengan jangkauan yang lebih luas dan dengan kondisi tanah yang kadar airnya sedikit, maka otomatis dia juga mampu meningkatkan ketahanan tanaman dari cekaman kekeringan tadi. Selain itu, biasanya tanah yang kita aplikasikan dengan jamur mycorrhiza, maka biasanya strukturnya akan semakin baik dan juga tingkat populasi mikroba baik pada tanah ini juga akan semakin meningkat karena mycorrhiza ini mampu bersimbiosis juga dengan beberapa mikroorganisme baik yang tumbuh di sekitar akar tanaman seperti rhizobium. Nah, dengan peningkatan populasi mikroorganisme baik di sekitar akar tanaman, ini juga bisa lebih membantu efektivitas dari mikroorganisme yang hidup di sekitar akar tanaman tadi. Nah, jadi itu adalah segudang manfaat dari pengaplikasian jamur mycorrhiza ke tanaman kita. Nah, berbicara mengenai produk mycorrhiza, mungkin sahabat Senang Tani ada yang sudah menggunakan produknya. Di sini kami ada contoh jamur Mycovir, dan jika kita perhatikan wujud dari produk ini, mungkin sahabat Senang Tani akan melihat bahwa produk ini berupa serbuk, di mana serbuk ini terdapat banyak sekali butiran yang mungkin sahabat Senang Tani belum mengetahuinya, dan di sini akan coba kami jelaskan apa sih yang ada di dalam produk mycorrhiza Mycovir ini contohnya. Nah, di sini bisa dilihat, di sini selain ada serbuk, bisa kita lihat ada bahan yang berupa seperti kristal namun ukurannya kecil, bisa dikatakan seukuran pasir. Nah, di sini merupakan zeolit. Nah, zeolit ini digunakan sebagai bahan pembawa dari jamur mycorrhiza ini.
Karena proses pembuatan produk jamur mikorizа ini memerlukan teknik khusus, di mana di sana kita memerlukan suatu tanaman yang sudah terbukti terinfeksi dengan jamur mikorizа, kemudian perlu dilanjutkan dengan pengamatan di mikroskop apakah benar tanaman ini terinfeksi jamur mikorizа atau tidak. Kemudian proses selanjutnya adalah sterilisasi bahan pembawa supaya jamur mikorizа ini bisa tetap hidup. Nah, mungkin sahabat Serang Tani yang sudah pernah membeli Mycovir ini mungkin akan menemukan ada beberapa potongan akar tanaman di produk ini. Nah, ini merupakan akar tanaman yang sudah terbukti terinfeksi dengan jamur mikorizа, kemudian dikeringkan sampai kadar airnya ini kurang dari 35%, kemudian dicampurkan dengan bahan pembawa seperti zeolit ini. Jadi syarat dari bahan pembawa mikorizа ini adalah memiliki kapasitas pengikatan air yang tinggi, kemudian tersedia dalam jumlah banyak, jadi kita bisa mengaplikasikan dengan mudah ke tanaman, kemudian tidak bersifat racun ke tanaman itu sendiri, dan mudah untuk disterilkan karena perbanyakan jamur mikorizа ini memerlukan media yang steril, jadi ini memerlukan teknik khusus yang cukup rumit jika diterapkan oleh sahabat Serang Tani semua. Jadi perlu diketahui oleh sahabat Serang Tani bahwa pada produk mikorizа yang kita beli ini tidak sepenuhnya berisi jamur mikorizа semua, tapi sebagian besar ini berisi bahan pembawa yang digunakan untuk memastikan bahwa jamur mikorizа ini bisa tetap hidup di akar tanaman yang dimasukkan ke sini. Kemudian kita juga bisa lebih mudah untuk pengaplikasiannya. Nah, jadi itu adalah beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dengan pengaplikasian mikorizа ke tanaman, dan bagaimana sih wujud dari produk mikorizа yang biasa kita beli dan apa saja yang terdapat di dalam kemasan ini. Semoga dengan lebih mengenal jamur mikorizа ini lebih dalam, kita akan jadi lebih tahu manfaat yang bisa kita dapatkan dengan pengaplikasian mikorizа ini, dan kita juga akan lebih tahu bagaimana cara pengaplikasian yang tepat supaya efeknya bisa kita rasakan. Jadi di video selanjutnya akan kami bahas mengenai bagaimana cara pengaplikasian yang tepat dan apa saja hal-hal yang harus kita hindari yang bisa menurunkan efektivitas dari jamur mikorizа ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Terima kasih atas dukungannya terhadap channel kami. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya tidak ketinggalan informasi dari kami selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.